Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan kembali mendapatkan pemain baru pada awal musim 2021-2022. Rossoneri baru saja memastikan kesepakatan dengan Crotone untuk mendatangkan penyerang asal Brasil yaitu Junior Mesias. AC Milan memang sangat aktif pada bursa transfer awal musim ini. Beberapa waktu yang lalu, AC Milan resmi mendatangkan jasa gelandang tim Yu Bakayoko dari Chelsea dengan status pinjaman. Bakayoko rupanya bukan pemain terakhir yang didatangkan AC Milan pada bursa transfer kali ini, sebab AC Milan sudah merampungkan saga transfer Mesias, tapi pihak klub belum mengumumkan transfer ini. Junior Mesias memang belum diumumkan AC Milan sebagai pemain barunya. Akan tetapi, jika merujuk pada laporan sejumlah media di Italia, AC Milan dan Crotone sudah merampungkan kesepakatan transfer pemain asal Brasil itu. Mesias akan bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman. Pada akhir musim, Milan juga punya opsi untuk membelinya secara permanen. Namun Rossoneri tidak punya kewajiban untuk membelinya. Musim lalu, Mesias tampil cukup bagus bersama Crotone. Pemain 30 tahun mampu mencetak 9 gol dan 4 assist di Serie A. Namun pemain yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang itu gagal mempertahankan Crotone di Serie A. Mesias akan jadi pemain baru ke-10 AC Milan pada musim 2021-2022. AC Milan mengkonfirmasi telah resmi merekrut Yacine Adli jelang penutupan bursa transfer musim panas ini dari Bordeaux, tapi gelandang serang berusia 21 tahun tersebut belum akan melakukan debutnya di Liga Italia. AC Milan mendapatkan jasa Adli setelah menyelesaikan kesepakatan senilai 8 juta euro ditambah 2 juta euro sebagai bonus dengan masa tugas hingga Juni 2026. Tanda tangan kontrak dilakukan Adli dengan didampingi petinggi AC Milan macam Ricky Masera dan Paolo Maldini. Tapi Rossoneri belum akan memakai jasanya di musim 2021-2022 sebab dia langsung dipinjamkan lagi ke Bordeaux. Bordeaux semula berniat menolak tawaran AC Milan, tapi akhirnya diterima setelah tim asuhan Stefano Pioli itu bersedia mengizinkan Adli untuk tetap meramaikan Liga Prancis untuk satu musim. Meski belum bisa memainkan Adli musim ini, AC Milan dianggap telah merekrut pemain yang tepat sebab sosok berpostur 186 cm itu bisa menambah daya serang lantaran bisa mencetakkan 5 gol dan 8 assist dari total 68 laga di Liga Prancis. Dengan demikian, AC Milan sudah melakukan sejumlah perekrutan sepanjang bursa transfer musim panas ini. Mereka sudah memboyong setidaknya 11 pemain, baik dibeli atau dipinjam, itu termasuk Junior Mesias yang dipinjam dari Crotone. AC Milan dikabarkan menunjukkan minat untuk merekrut gelandang serang Celta Vigo Denis Suarez, namun menolak membayar permintaan harganya. Santer diberitakan bahwa Rossoneri telah menjelajah Mercato untuk memburu playmaker sepanjang musim panas ini dengan sejumlah target yang hampir tak terhitung jumlahnya, dikaitkan meskipun nama-nama baru terus mencuat sebagai pilihan guna mengisi posisi tersebut dengan beberapa bahkan sempat dinegosiasikan. Menurut kabar terkini dari Marca, AC Milan telah menggali informasi tentang Denis Suarez dan mengenai peluang untuk merekrutnya dengan status pinjaman dari Celta Vigo. Namun pada akhirnya transaksi tersebut tidak berlanjut lantaran klub La Liga ingin menjual sang pemain secara langsung. Klub Galicia tersebut mengirimkan tawaran balik kepada manajemen Rossoneri yang berisi formula pinjaman dengan kewajiban pembelian di angka 15 juta euro atau sekitar 240 miliar, struktur yang tentunya ditolak raksasa Serie A tersebut. Gelandang 20 tahun tersebut direkrut Barcelona pada tahun 2016 melalui klausul pembelian kembali, namun ia lantas hijrah ke Celta Vigo pada Juni 2019 lalu dengan mahar 16 juta euro atau sekitar 256 miliar. Selama prosesnya, ia berhasil mencetak 1 gol dan 14 umpan gol dalam 68 penampilan. Kendati demikian, meski gagal dengan upaya mereka musim panas ini, tak menutup kemungkinan AC Milan akan kembali menjajal peruntungan mereka dengan membidik Denis Suarez pada bursa transfer yang akan datang.
Kisah Temio Bakayoko di AC Milan belum berakhir. Mulai dari Senin 30 Agustus 2021 ini, ia menyandang status sebagai penggawa Rossoneri dengan status pinjaman dari Chelsea untuk kedua kalinya. Bakayoko sudah tidak mendapatkan tempat lagi di skuad inti Chelsea, terlebih dengan kehadiran sosok-sosok seperti N'Golo Kante dan Jorginho di lini tengahnya. Selama 4 musim terakhir, Bakayoko terus pindah klub dengan status pinjaman. AC Milan menjadi tim pertama yang meminjam pemain berumur 20 tahun tersebut dari Chelsea. Setelahnya, ia bermain dengan AS Monaco dan Napoli. Kendati sering dimainkan di kedua klub tersebut, tak ada yang tertarik merekrutnya secara permanen. Ia kembali berada dalam situasi ketidakjelasan di musim panas ini. Untungnya AC Milan masih tertarik menggunakan jasanya lagi. Dan pada Senin ini, Rossoneri mencapai kata sepakat dengan Chelsea untuk meminjam Bakayoko. Kepastian Bakayoko kembali ke San Siro telah diumumkan secara resmi melalui situs AC Milan. Kali ini kesepakatannya berlaku selama 2 tahun dengan klausul wajib membeli kalau situasi tertentu terjadi. AC Milan dengan senang mengumumkan perekrutan Temio Bakayoko dari Chelsea dengan status pinjaman selama 2 tahun yang bisa jadi obligasi jika kondisi tertentu terpenuhi, tulis pihak klub. Lahir di Paris 17 Agustus 1994, Temio Bakayoko memulai karir profesionalnya di Rennes dan kemudian Monaco, Chelsea, Napoli sebelum kembali ke AC Milan, di mana dia pernah bermain pada musim 2018-2019 tampil sebanyak 42 kali dan mencetak 1 gol. Semua proses yang dibutuhkan untuk diresmikan sebagai pemain AC Milan telah ditempuh Bakayoko dalam beberapa hari terakhir ini, mulai dari tes medis hingga penandatanganan kontrak di Casa Milan. Serie A tentu bukan kompetisi yang asing buat pria kelahiran Paris tersebut, apalagi klub terakhirnya di mana dia bermain sebagai pinjaman adalah Napoli. Bakayoko punya peran penting dan mencetakkan 44 penampilan di semua ajang. Sayang, hasil akhirnya tidak sebanding dengan kontribusi besar yang telah Bakayoko persembahkan. Partenope hanya bisa duduk di peringkat 5 dengan koleksi 77 poin, terpaut 1 angka dari Juventus yang menduduki zona Liga Champions. AC Milan kembali mendapatkan pemain baru pada awal musim 2021-2022. Rossoneri baru saja memastikan kesepakatan dengan Crotone untuk menandatangani penyerang asal Brasil Junior Messias. AC Milan memang sangat aktif pada bursa transfer awal musim ini. Beberapa waktu yang lalu, AC Milan resmi mendapatkan jasa gelandang Temio Bakayoko dari Chelsea dengan status pinjaman. Bakayoko rupanya bukan pemain terakhir yang didatangkan Milan pada bursa transfer kali ini. Sebab AC Milan mudah merampungkan saga transfer Messias, tapi pihak klub belum mengumumkan transfer ini. Junior Messias memang belum diumumkan AC Milan sebagai pemain barunya. Akan tetapi, jika merujuk pada laporan sejumlah media di Italia, AC Milan dan Crotone sudah merampungkan kesepakatan transfer pemain asal Brasil itu. Messias akan bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman. Pada akhir musim ini, Milan juga punya opsi untuk membelinya secara permanen, namun Rossoneri tidak punya kewajiban untuk membelinya. Musim lalu, Messias tampil cukup bagus bersama Crotone. Pemain 30 tahun mampu mencetak 9 gol dan 4 assist di Serie A. Namun pemain yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang itu gagal mempertahankan Crotone di Serie A. Messias akan jadi pemain baru ke-10 AC Milan pada musim 2021-2022 bila hal ini benar terjadi. FC Porto dikabarkan tidak akan menurunkan banderol mereka terhadap Jesus Corona sehingga keputusan kini berada di tangan AC Milan untuk merampungkan transaksi. Menurut pemberitaan dari surat kabar Portugal O Jogo, Rossoneri memang telah menaruh minat yang konkret untuk mengamankan servis Corona dari Porto. Akan tetapi, mereka perlu menaikkan tawaran mereka agar mampu meyakinkan klub Lituania tersebut agar bersedia melepas pemain sepenting itu di skuad mereka. Klub Liga Primera tersebut hanya bersedia menerima tawaran di kisaran 15 juta euro atau sekitar 240 miliar, mengingat mereka harus membayar 30% dari nominal tersebut pada FC Twente sebagai persentase klausul penjualan kembali yang tersisip dalam kesepakatan kedua belah pihak saat menyelesaikan transfer pemain internasional Meksiko tersebut. Artinya, Porto hanya akan mengantongi pendapatan sekitar 10-11 juta euro atau sekitar 160-176 miliar dari hasil penjualan bintang
menyerang mereka. Kini, keputusan ada di tangan AC Milan yang harus mengevaluasi langkah berikutnya yang akan mereka lakukan dan apakah mereka akan menaikkan tawaran mereka di angka 10 juta euro atau sekitar 160 miliar. Sementara itu, Stefano Pioli masih setia menunggu bagaimana formasi lini serangnya hingga 31 Agustus ini. Selain Corona, raksasa Serie A tersebut juga tengah memantau Romain Faivre dari Brest yang tampaknya kini menjadi target utama manajemen meskipun mereka juga harus bergerak cepat. Gelandang AC Milan Sandro Tonali mencetak gol pertamanya yang persis sama dengan gol debut Andrea Pirlo bersama Rossoneri. AC Milan melakoni laga pekan kedua Liga Italia musim 2021-2022 dengan menjamu Cagliari pada Senin 30 Agustus 2021. Bermain di Stadion San Siro, Rossoneri berhasil memetik 3 poin usai menang dengan skor telak 4-1. AC Milan tampil dominan di laga ini dengan mencatatkan 60% penguasaan bola dan melepaskan total 17 tembakan. Skuad asuhan Stefano Pioli hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk membuka keunggulan menjadi 1-0. Adalah tendangan bebas dari Sandro Tonali yang melaju mulus ke gawang Cagliari yang dikawal oleh Boris Radunovic. Gol tersebut menjadi gol perdana bagi pemain yang dijuluki titisan Andrea Pirlo itu bersama AC Milan sejak bergabung pada 2020. Uniknya, proses gol tersebut sama persis dengan gol perdana Pirlo bersama AC Milan yang dicetak pada tahun 2002. Pada 30 Maret 2002, Pirlo mencetak gol pertamanya bersama AC Milan dalam kemenangan 3-1 atas Parma di Stadion San Siro. 2 gol AC Milan lainnya saat itu diborong oleh Filippo Inzaghi, sedangkan 1 gol Parma dicetak oleh Marco Di Vaio. Saat itu, gol tendangan bebas melengkung dari Pirlo membuat AC Milan unggul 2-1 di menit ke-33. Bukan hanya proses gol tendangan bebas yang serupa, sudut pengambilan tendangan bebasnya pun sama dengan gol milik Tonali. Bahkan, penempatan bola ke sudut kanan gawang lawan semakin membuat gol Tonali seperti menjiplak gol Andrea Pirlo. 3 menit setelah gol Tonali, Cagliari sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sundulan Alessandro De Iola. Namun, hanya 2 menit berselang tepatnya di menit ke-17, Rossoneri kembali unggul berkat gol dari Brahim Diaz. AC Milan memetik poin sempurna saat menghadapi Cagliari di lanjutan Serie A pada Senin 30 Agustus 2021. Rossoneri menang dengan skor telak yaitu 4-1. AC Milan semakin memperlebar jarak ketika Olivier Giroud mencetak gol perdananya di laga kompetitif bersama Rossoneri. Bomber yang baru direkod dari Chelsea itu bahkan sukses mencetak gol keduanya melalui titik putih menjelang turun minum. Akan tetapi, gol penalti Giroud menutup pesta gol AC Milan karena tidak ada lagi gol yang tercipta di babak kedua. Ini menjadi kemenangan kedua AC Milan setelah di pekan perdana mereka mampu menang tipis 1-0 atas Sampdoria. Usai menggila di laga debutnya, Giroud mengatakan bahwa ia bangga bisa bermain di San Siro. Selain itu, kunci AC Milan bisa ganas adalah konektivitas antar pemain. Saya sangat bangga bermain untuk AC Milan dan di stadion seperti San Siro. Saya sangat senang dengan penampilan tim karena kami memulai pertandingan dengan gaya sepak bola kami, ujar Giroud. Kami benar-benar berhubungan di lapangan dan bisa mencetak lebih banyak, sementara dukungan dari para penggemar luar biasa, katanya. Playmaker muda Brest Romain Faivre dikabarkan sangat antusias menyambut peluangnya bergabung ke AC Milan pada jendela transfer musim panas ini. Dengan hanya 2 hari tersisa sebelum bursa transfer ditutup, Rossoneri masih ingin merampungkan rekrutan final mereka musim panas ini. Faivre merupakan salah satu pemain yang mereka incar untuk menyempurnakan formasi trisula serangan di belakang penyerang tengah utama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Longo, bintang muda Prancis tersebut sangat antusias dengan ketertarikan AC Milan dan ia akan dengan senang hati hijrah ke klub. Sementara itu, negosiasi antara raksasa Serie A dan Brest pun terus berlanjut untuk membahas transfernya. Kedua klub masih belum mencapai kesepakatan dan masih perlu dilihat apakah mereka bakal memiliki cukup waktu untuk menuntaskan transfer tersebut. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, waktu telah semakin menipis sehingga kedua klub perlu bergerak cepat atau segalanya bakal kandas di tengah jalan. Gelandang 20 tahun tersebut
naik menjadi target nomor 1 Rossoneri untuk mengisi posisi playmaker, tak hanya lantaran bakat yang dimilikinya, tetapi ia juga bisa bermain di semua posisi pada trio lini serang tim. AC Milan sendiri dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar, sementara Blaise menginginkan 15 juta euro atau sekitar 240 miliar agar bersedia melepas Favre. Kedua klub pun terus melangsungkan negosiasi untuk menemukan titik temu.